Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardita Yuwantari dari kelas PGMI 1C dengan NIM 21030969097. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema, judul, dan kerangka karangan. Masuki yang pertama yaitu tema. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu taitenai, berarti suatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, ataupun suatu karya tulis. Tema juga dapat dikatakan sebagai suatu gagasan pokok atau ide dalam membuat suatu tulisan. Penetapan tema sebelum dimulai mengarang sangatlah penting untuk pedoman menulis secara teratur dan jelas sehingga isi karangan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri tema, yaitu yang pertama, dalam novel dan cerpen, tema biasanya dapat dilihat melalui persoalan yang dikemukakan. Yang kedua, tema juga dapat dilihat melalui cara-cara watak itu bertentangan satu sama lain, bagaimana cerita diselesaikan. Dan yang terakhir, tema dapat dikesan melalui peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerita, plot cerita, perwatakan, watak-watak dalam sebuah cerita. Berikutnya yaitu manfaat tema. Yang pertama, dapat mengembangkan ide dan gagasan pemikiran secara langsung. Yang kedua, dapat secara langsung menggugah isi karangan. Dan yang ketiga, dapat memperluas bagian yang penting. Berikutnya masuk yang kedua yaitu judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian, dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada juga yang mendefinisikan judul sebagai lukisan suatu artikel atau juga disebut miniatur isi bahasan. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema. Karena itu, judul harus mampu mencerminkan topik atau tema, tidak boleh menyimpang dari intinya. Judul bersifat lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama yaitu biasanya judul harus provokatif dengan menarik si pembaca dan menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi cerita tersebut. Yang kedua, judul terdiri dari 5 kata dan diusahakan tidak boleh lebih. Dan yang terakhir, judul harus mencerminkan topik atau tema, tidak boleh menyimpang. Lanjut yang ketiga yaitu kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Pembuatan kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dalam melanjutkan tulisannya. Manfaat kerangka karangan untuk menyusun Manfaat kerangka karangan untuk menyusun karangan secara teratur, mempermudah pembahasan tulisan, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Terus, memudahkan penulis mencari materi tambahan, menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. Dan yang terakhir, mempermudah penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik. Yang pertama, pengungkapan maksudnya harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Dan yang terakhir, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Macam-macam susunan kerangka karangan ada 2. Yang pertama alamiah dan yang kedua logis. Masuk yang pertama yaitu alamiah. Suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan nyata di alam.
Oleh karena itu, susunan alamiah dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu urutan waktu atau kronologis, urutan ruang spasial. Oleh karena itu, susunan alamiah dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama urutan waktu atau kronologis, yang kedua urutan ruang atau spasial, dan yang terakhir yaitu topik yang ada. Lanjut yang kedua yaitu logis, merupakan unit-unit karangan berurutan sesuai pendekatan logika atau pola pikir manusia. Untuk susunan logis dibagi berdasarkan pertama urutan klimaks dan anti klimaks, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga urutan pemecahan masalah, yang keempat urutan umum khusus, dan yang terakhir urutan proses. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.